Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu si Dr. Chang maju nih, betul sekali. Tuan Chow benar-benar tidak memiliki 10 juta aset. Hei tuh, ternyata itu adalah kepala insinyur International Ching Cheng. Dikatakan bahwa gaji tahunannya telah mencapai level 10 juta. Ternyata itu adalah Dr. Chang yang terkenal. Ying Chun melanjutkan nih, Dr. Chang berasal dari Chang Cheng, dan dia harus tahu detailmu. Itulah yang dia katakan. Lihatlah kepalsuanmu. Jangan khawatir Dr. Hao, aku belum selesai berbicara. Tuan Chow benar-benar nggak punya 10 juta untuk mendukungku. Karena hartanya itu sekitar ratusan miliar. Hah? Apa yang terjadi? Selain menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal, Tuan Chow juga adalah bankir terbesar di Changcheng. Nilai aset Bank Tianti 200 miliar. Hah? 200 miliar? Dia bos super besar. Hah? Gak, mustahil. Kalau kau nggak percaya, silahkan periksa. Terus diperiksa nih Presiden Direktur, ada Xiaoke dan juga Chiasin. Dokter Chiang melanjutkan nih, jangan sedih, itu normal dipukuli mukanya oleh pria sebesar itu. Aku sangat berpengalaman. Dalam hati Dr. Chang, apakah bos puas dengan kinerjaku? Dalam hati Xiaoke, dia masih terlalu muda. Dia tidak cukup terampil untuk menggunakan rutinitas slapstick wajah, dan dia tidak bisa menikmatinya. Dalam hati si Dr. Chang, aku sudah coba tiru apa yang kurang bagus. Dalam hati Xiaoke nih, jika itu aku akan menghancurkan grup Song yang panjangnya 100 miliar terlebih dahulu. Lalu ada 200 miliar bank dan 400 miliar kota baru lainnya. Dan akhirnya dapatkan saldo 600 miliar lagi, dorong ke depan. Dan akhirnya nilai totalnya melebihi triliun. Hao Yingchun juga ketakutan setengah mati. Hei, apakah bagus untuk memiliki uang? Terus, uang tuh benar-benar hebat. Hei, apa kalian berdua di sini untuk saling menggoda? Hari ini adalah pertemuan medis. Harusnya tidak ada kalian, para pembohong pengobatan Tiongkok. Kau tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Menurut pendapatku, dukun sepertimu nggak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Ying Chun membalas, aku seorang dukun. Kalau kau memiliki benih, datang dan bandingkan denganku. Aku akan menunjukkannya padamu, kekuatan orang-orang yang kembali. Tapi tiba-tiba, tunggu, Dr. Chang menghalanginya nih. Tuan Chow memiliki status bangsawan. Bagaimana bisa dia melakukannya dengan santai? Kalau kau ingin membandingkan dengan Tuan Chow, lewati aku dulu. Iya, itu lebih baik daripada operasi. Oke, dan mereka siap-siap nih untuk battle. Pertandingan dimulai. Aku sudah lama belajar operasi presisi. Jika bukan karena penyakit darah, aku tidak akan belajar elektroterapi. Terus si Dr. Chang baru sadar. Sadar nggak tuh? Terus Dr. Chang baru sadar. Dalam hati Dr. Chang, sial, baru aja aku sangat ingin tampil di depan Xiaoke. Aku lupa bahwa aku belajar sitologi dan tidak mengerti operasi. Memalukan. Terus akhirnya, oke, kompetisi berakhir. Selesai nih. Hei tuh, sial, bukankah itu perbedaan sangat besar? Jadi yang punya yang kiri nih, punya si Ying Chun lebih bagus tuh. Pada level ini, maksudmu membandingkan denganku? Pergilah cari istrimu dan belajarlah dengan giat. Dr. Chang berkata nih, maaf, aku tidak begitu akrab dengan operasi. Jangan melakukan pekerjaan porselen tanpa berlian. Apakah aku memenuhi syarat untuk menantangmu sekarang? Xiaoke menjawab nih, aku menerima tantanganmu. Dan sekarang adalah
peningkatan kesulitan, latihan enukleasi anggur. Enukleasi anggur adalah kekuatanku. Gak ada yang bisa memecahkan rekor sekolah sejauh ini. Kau harus memujuk pacarmu untuk menyerah agar kau tidak kalah telak. Jingsu membalas, pemenangnya masih belum diketahui. Xiaoke berkata nih, kau tampak percaya diri padaku, tapi aku benar-benar gak bisa melakukan operasi. Kakake, apa kau lupa keterampilan uang milikmu? Apa? Terus dibuka nih. Ternyata ada sebuah mesin. Apa ini? 3 kepala dan 6 lengan. King Kong Neca. Jingsu menjelaskan nih, ini pisau bedah nano yang kau berikan padaku sebelumnya. Objek nyata yang dibuat menurut data adalah seperti ini. Hei itu, apakah itu kubus ajaib oriental yang legendaris itu? Iya, itu dikenal sebagai pisau bedah tercanggih, bukan buatan luar negeri. Apa yang bisa dilakukan oleh mesin dalam negeri? Teknologinya buruk selama beberapa dekade. Aku khawatir itu nggak berguna. Berhenti bicara omong kosong dan mulailah pertarungannya. Aku belajar teknologi di luar negeri. Apa bisa itu lebih buruk daripada mesin domestik? Lalu si Yingjun mau mulai nih bedahnya nih. Nah, sedang ngasih mesin di sandingan tuh sebelah-sebelahnya. Xiaoke memegang sebuah tablet. Xiaoke berkata, pengoperasian elektronik itu nyaman. Cukup gores dan tarik. Apakah Anda ingin memulai operasi? Iya, pindah. Nah, sekarang mulai operasi nih. Terus dioperasi, dibedah, dibuka, terus diambil dan langsung selesai. Hah? Terus dijahit, udah kelar. Enukleasi selesai dalam 12 detik. Hah? Emang itu layak menjadi peralatan bedah paling canggih. Sungguh, sebuah revolusi dalam pembedahan. Hah? Sial, aku mengakui kekalahan. 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Jangan ganggu kaum muda ke dalam kemiskinan. Xiaoke berkata, apakah ini pemusnahan mantel legendaris? Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Dia datang bersama, itu yang belakang kayaknya Aisyah ya. Nah, orang ini nih, dia adalah Profesor Peter, seorang dokter terkenal internasional. Dia berkata, teknologi nggak bisa mengubah sifat obat semu. Jingyun berkata nih, guru, aku nggak menyangka kau datang. Aku sangat senang. Guru, apa yang kau lakukan di sini? Kita melihat Aisyah duduk di kursi roda. Dalam hati Xiaoke, kenapa dia di sini? Si Peter berkata, kalian adalah murid-muridku yang paling aku banggakan. Semoga kalian bisa menjadi dokter terkenal di seluruh dunia. Alih-alih bertengkar tentang pengobatan tradisional Tiongkok yang nggak ortodoks. Hei, jaga ucapanmu. Jingsu membalas, guru, pengobatan Tiongkok telah diturunkan selama ribuan tahun. Vitalitasnya dapat lebih membuktikan rasionalitasnya. Yingchun berkata nih, harapan hidup rata-rata orang Tionghoa di zaman kuno sangat rendah. Apa maksudmu berbicara tentang vitalitas? Hei, kalian berdua iblis dan pengkhianat. Si Peter berkata nih, karena kau berpikir pengobatan Cina lebih baik daripada pengobatan Barat, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Dia menderita SMA atau atrofi otot tulang belakang dan segera akan menjadi lumpuh. Hah? Saat ini penyakit ini hanya bisa diobati dengan satu jenis obat di dunia. Ini adalah natrium nosinasheng. Wow, berarti garam ya, natrium. Hei tuh, sebotol obat ini adalah 700.000 dan pengobatannya adalah puluhan juta. Ini benar-benar obat khusus. Peter melanjutkan nih, jika dokter Cina sepertimu bisa menyembuhkan penyakit ini, aku akan mengakuinya. Aku juga akan memberimu nama di The Lancet. Itulah. Guru sangat hebat. Lalu Xiaoke menghampiri Aisyah nih, aku akan menyembuhkanmu. Yingchun bertanya, apakah nyalinya mengecil? Hei tuh, mustahil. Ini adalah penyakit yang sulit disembuhkan di seluruh dunia. Gak ada keraguan bahwa dia akan kalah hari ini. Xiaoke bertanya, bagaimana bisa ini terjadi? Aku menderita kerugian besar di Cina dan membiarkan penjahat dalam keluarga menemukan peluang. Mereka diam-diam menyerangku. Hei tuh, ternyata pengobatan tradisional Tiongkok terlihat seperti ini. Apa jenis diagnosis dan pengobatannya? Dalam hati mereka, wah, pengobatan Tiongkok sangat menyenangkan. Dalam hati Qingxue, bukankah mereka musuh bebuyutan? Sejak kapan? Tampaknya di antara para wanita milik Xiaoke, hubungan antara aku dan Keke berkembang perlahan. Aku harus bergegas juga, dan aku nggak bisa membiarkan hal ini. Dalam hati Xiaoke, kalau kau nggak bertahan, aku akan takut. Lalu Xiaoke pergi nih ke rumah Cao Cao untuk bertanya. Penyakit ini disebabkan oleh lemah syahwat, kekurangan zat, dan kurang darah. Dia kehilangan banyak darah karena terkena serangan. Adapun kehilangan esensi secara alami ada hubungannya denganmu. Katakan aja, bagaimana cara mengobatinya? Secara alami perlu memperkuat limpa dan qi, menyehatkan hati dan ginjal dan tendon kura-kura layu. Dengan ginseng ribuan tahun, kura-kura 10.000 tahun, astragalus, serangga utuh, angelica, dan hal-hal lain terkondensasi menjadi pil. Oh, hei, itu jelas-jelas lobak. Buak, ini ginseng milenium. Iya, ginseng. Dan akhirnya mulai nih dimasukkan ke dalam tungku dan dimulai pemurniannya. Mungkinkah ini alkimia manual? Xiaoke untuk sementara waktu terdiam nih, karena kan ke rumah Cao Cao kan. Yingchun berkata nih, apa yang salah? Jangan berpura-pura
jika diagnosisnya sangat lambat dan tidak bisa disembuhkan. Dalam hati Ching Sui, kakak perempuanku berkata bahwa setiap kali dia seperti ini, dia akan menjadi sangat kuat. Masalah apapun dapat diselesaikan dengan mudah. Aku sangat menantikan penampilannya. Ini adalah pil Chu Chuan Shen Pao. Setelah memakannya, kau akan segera bisa berdiri. Saat mau dikasih, si Aisyah menolak nih. Baru aja aku merosot sampai mati dan melompat dari sini. Aku juga tidak akan memakannya. Terus dipaksa sama Xiaoke. Kau masih layak diperlakukan seperti ini. Setelah minum obatnya, pijat titik tancong untuk mempercepat aksi obat. Hei, wah, pengobatan Tiongkok benar-benar menyenangkan. Iya, apakah sudah terlambat untuk belajar pengobatan Tiongkok sekarang? Hei tuh, Yinjun berkata. Berpura-pura menjadi orang bodoh. Peter menambahkan nih, jika kau benar, pengobatan Tiongkok seperti penyihir dari suku primitif dan hanya bisa memberikan kenyamanan psikologis kepada pasien. Itu nggak berpengaruh pada penyakitnya. Terus si Xiaoke didorong nih dan Aisyah berdiri. Aku nggak ingin dokter sepertimu. Pergi, Xiaoke. Aku mau bencimu sampai mati. Aku menjadi seperti ini. Bukankah ini semua salahmu? Apalagi yang kau pedulikan pada aku. Dan melihat itu, mereka semua kaget. Tanpa diduga benar-benar bisa berdiri. Enggak, ini pasti ilusi. Pengobatan tradisional Tiongkok emang layak menjadi pencipta keajaiban. 5.000 tahun pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan menipuku. Ini enggak mungkin. Kekuatan timur yang misterius, pengobatan legendaris di negara kuno. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Aku membuka dunia yang harus dihadapi, menghormati dan belajar pengobatan Tiongkok. Aisyah juga bingung nih. Kenapa aku berdiri? Karena obat buatanku kau sudah sembuh. Terima kasih, Xiaoke berkata nih. Bener aja, gak ada yang bisa lolos dari hukum Chen Xiang. Lalu tiba-tiba 2 bodyguard datang nih. Mereka berkata, Nona Norman, karena penyakitmu sudah sembuh, silahkan ikuti kami kembali untuk melihat Pangeran Goth sesegera mungkin. Pangeran Goth. Xiaoke bertanya, siapa Pangeran Goth? Aisyah menjawab nih, dia tunanganku. Aku akan menikah, aku pergi. Aku akan selalu mengingat musim panas yang tak terlupakan ini. Lalu ada menelpon Xiaoke nih. Master, sekarang silahkan berikan aku perintahmu. Lalu si Peter maju menghampiri Xiaoke. Peter berkata, Dr. Xiao yang terhormat, apa bisa kau menjual padaku beberapa pil sekarang? Tentu, 10 juta dolar. Gak masalah. Astaga. Dalam hati Xiaoke, aku gak menyangka dia menerima harga 10 juta dolar dengan mudah. Pil Chu Chuan Shen Pao dikirim ke jiwa. Dewa ini hanya digunakan untuk mengobati layu. Peter berkata nih, meskipun natrium nosinagen adalah obat khusus, siklus pengobatan dapat memakan waktu beberapa tahun. Tahuantan adalah obat ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Nah, setelah obat ini dipublikasikan, dia akan menulis ulang sejarah pengobatan. Sekarang, aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi asistenku dan memberimu gelar seorang profesor. Ini bukan pengajaran. Sebagai konsultan senior perusahaan kami dengan gaji tahunan sebesar 5 juta dolar. Idih, gila. Aku bertanggung jawab penuh atas bisnisku di Cina. Itu dia ngomong ke Ching Sui ya. Asisten Profesor Peter, beberapa posisi yang didambakan, Associate Professor, konsultan senior, 5 juta dolar. Bukankah itu impian setiap dokter? Sekarang, guru mengambil inisiatif untuk mengundangmu. Tetapi kenapa kau tidak segera menerimanya? Maaf guru, aku menolak tawaranmu. Peter membalas nih. Kenapa? Kalau kau nggak puas dengan penawaran itu, aku bisa menggandakannya. Gaji tahunan puluhan juta dolar AS. Industri medis di negara kita belum cukup maju. Aku berharap dapat memberikan kontribusi yang sederhana untuk negaraku. Aku tidak mengerti pemikiranmu, tapi kau membuatku hormat. Peter melanjutkan nih. Aku benar-benar khawatir bakatmu akan terkubur. Kau murid terpintar yang pernah aku ajar. Tidak akan. Ching Sui, apa kamu nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk? Sumber daya medis guru adalah yang terbaik di dunia, yang 10.000 kali lebih baik daripada ketika kau tinggal di Changcheng sebagai dokter kecil. Xiaoke membalas, siapa bilang dia hanya seorang dokter kecil, Datang nih si Dr. Xia dan juga Dr. Li, Direktur Li. Dr. Xia berkata, aku telah menyerahkan posisi Direktur Rumah Sakit Changcheng ke Ching Sui. Direktur Li menambahkan, Ching Sui sekarang adalah presiden kehormatan Universitas Kedokteran kami dan dianugerahi gelar profesor. Yinjun berkata, dekan presiden kehormatan dari 3 universitas kedokteran termuda dalam sejarah, menjadi sangat hebat dalam kurun waktu 8 tahun. Secara keseluruhan, itu semua adalah gelar palsu dan gak ada orang yang menghasilkan uang. Si Direktur Li berkata, aku lupa mengatakan, Ching Sui juga salah satu direktur sekolah universitas kedokteran kami. Dia memiliki 20% saham. Peralatan medis dan obat-obatan yang dipelajari oleh universitas kedokteran kami tidak terlalu banyak. Dia bisa membagi ratusan juta dalam setahun. Apa kau serius? Aku punya kekhawatiran lain. Yinchun menepok pundak Peter dan berkata nih, guru, aku menyarankanmu untuk mengucapkan sepatah kata. Jika tidak,
kau akan mempermalukan wajahmu. Peter melanjutkan nih, pakar medis sepertimu harus fokus pada studi terapi medis tingkat lanjut. Tapi kau sibuk dengan administrasi medis umum. Itu membuang-buang bakatmu. Aku ada hal lain yang ingin kukatakan. Aku tahu itu. Saat ini, Presiden Leng Qingsui secara independen memiliki laboratorium Universitas Kedokteran nomor 1. Laboratorium nomor 1 memiliki peralatan medis tercanggih di dunia dan tidak berlebihan jika dikatakan sebagai laboratorium pribadi nomor 1 di Asia. Dia membangun gedung eksperimental dan dilengkapi dengan tim pelayanan yang baik. Peter berkata, benar aja, kau masih memiliki pengalaman. Qingsui berkata nih, kau mengatur semua ini kan? Iya, kau benar. Nih, saat berbisik dulu nih pas beli kubus Rubik gitu loh. Aku mengaturnya pada hari pelelangan kubus Rubik Oriental. Qingsui berkata, ikutlah denganku. Aku masih belum berterima kasih dengan benar. Lalu kita melihat di Aisyah disuruh nih masuk dalam mobil. Jalang, cepat masuk mobil. Hei, aku seorang wanita Norman. Kau nggak bisa melakukan ini padaku. Kau hanyalah menjadi aib keluarga Norman. Orang ini nih adalah kesatria Simon. Dan orang ini adalah kesatria Grey. Kau mempermalukan Pangeran Goth dan membuat dia dan keluarganya kehilangan martabat mereka. Kesatria Simon berkata, kami diperintahkan untuk mengirimmu kepada Tuan. Kesatria Grey menambahkan, tapi sebelum itu, Nona Norman, kau akan menerima hukuman kita. Ini adalah hukuman yang sangat membahagiakan. Terus ditampar tuh sama si Aisyah. Aisyah berkata, sampah kotor, kau gak layak menjadi kesatria keluarga Goth. Dasar wanita jalang. Lalu si Aisyah dilempar nih ke dalam mobil. Mari kita nikmati ini bersama. Aku sudah mempelajari beberapa gaya dari negeri Cina. Terus pintu mobilnya ditutup. Lalu 2 menit kemudian Aisyah keluar nih. Apa sebenarnya terjadi? Ternyata di situ ada Lan Meng nih. Aku membereskan mereka. Aisyah bertanya, kenapa kau datang untuk menyelamatkanku? Aku menjawab, ini adalah tugas dari master. Oh, ini najis. Qingsui bawa nih mereka. Qingsui membawa mereka ke dalam laboratorium dan menunjukkan mesinnya. Qingsui menjelaskan, ini adalah pisau bedah nano yang dibuat sesuai dengan Rubik's Cube. Kami menamakannya Neca. Qingsui yang menarik perhatian semua orang benar-benar indah. Aku gak sabar menantikan datangnya malam. Dalam hati Xiaoke ya itu ya. Terus sekarang kita ada di aula Serikat Haitong. Xiaoke bertanya, apa yang kau masak hari ini? Hari ini adalah makanan berat. Ini, wah, kelihatannya enak. Ternyata itu ada Aisyah tuh, karena aku yang melakukannya. Oh, itu kamu? Aisyah berkata, Xiaoke, aku sekarang putus asa. Kau harus bertanggung jawab padaku. Ikuti aku di masa depan. Dan aku berjanji tidak akan membiarkanmu kelaparan. Aisyah berkata, meskipun kata-kata cintamu sederhana, itu sangat menyentuhku. Dalam hati Aisyah, Xiaoke, kau membuatku sangat menderita. Jadi aku nggak akan benar-benar mengikutimu. Aku harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam kepadamu dan membiarkan setengah dari dirimu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sayanglah, coba buatanku. Dalam hati Qingsui, wanita rubah ini, wah, baunya enak. Aisyah berkata nih, sayang, orang-orang menyukai kekasaranmu. Lalu Qingsui maju nih, kakakku, kau datang ke kamarku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aisyah berkata nih, sayang, aku sangat bahagia hari ini. Aku ingin kau tetap mabuk. Terus aku pergi nih. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi dengan terlebih dahulu. Terus uangnya dituang ke tanaman tuh. Gak perlu terburu-buru. Selalu ada kesempatan. Dan tanamannya mati, berarti bisa diartikan beracun ya. Qingsui, ini aku, kakak, kau demam. Biarkan aku membantumu mendapatkan suntikan. Buset, suntikannya segede-gede gaban, cok. Tidak, Qingsui, aku gak sakit. Kalau kau tidak demam, bagaimana bisa kau tidak melihat bahwa Aisyah memiliki masalah? Qingsui, tenang dulu, turunkan suntikan besar itu. Tidak akan, aku ingin membuatmu sadar. Terus tangan ditahan tuh. Yaudah, terserah kamu dan berani melawanku. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Lalu sekarang kita lompat nih ke keesokannya. Xiaoke berkata, cepat dan aku membawamu berbelanja hari ini. Dalam hati Aisyah, dia keluar dari kamar dokter itu. Apa yang dilakukan padanya? Hei, kau menggertak orang. Aisyah berkata, Xiaoke, kau bajingan, merusak kepolosan seorang gadis lugu lagi. Hei, dengarkan aku untuk menjelaskan. Gak akan, kau emang buaya darat. Lalu si Aisyah mengambil sebuah kayak pisau tuh, pedang gitu tuh. Terus dibuka. Dalam hati Aisyah, hari ini aku akan menikamnya dengan ini. Balas dendam dan benci. Lalu semuanya akan terbayarkan. Aku akan menusuk tepat di jantungnya. Tapi tiba-tiba Xiaoke menendang pintunya nih. Aisyah, kau salah paham. Aisyah, di mana kamu? Di mana kau bersembunyi? Nah, itu kan Aisyah di belakang pintu tuh, jadi nggak kelihatan. Dalam hati Aisyah, untungnya aku merespon dengan cepat. Hampir aja aku berpikir hidupku sudah selesai. Aisyah, aku tahu kau bersembunyi di dalam. Aku di sini. Bajingan, mati kau. Saat Aisyah mau maju, bajunya kecantol tuh kayak di meja gitu. Dan saat ditarik, bajunya malah robek. Terus karena dia kayak terempas gitu, karena kan kayak ketapel jadi mental kan. Nah, pisaunya menusuk nih di temboknya dan nyangkut. Dicoba tarik nggak bisa, nggak di sini. Kemana perginya? Dan akhirnya berhasil ditarik nih pisaunya.
sama si Aisyah. Dalam hati Aisyah, kau nggak bisa melarikan diri kali ini. So aku bertanya, aku melihat dia itu masuk, tapi di mana dia berada? Dalam hati Aisyah, bajingan, aku ingin membalaskan dendam saudara perempuanku. Kita melihat nih, Xiaoke langsung ditusuk oleh Aisyah. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!